Hari ini saya akan membawa tema yang khusus karena minggu depan kita sudah merayakan Paskah. Tidak terasa saya teringat 1 tahun yang lalu saya sudah siap dengan perayaan Paskah, wanita YHS Paskah, senior Paskah. Saya akan berangkat ke Manado pada akhir bulan Maret ini. Tidak terasa sudah 1 tahun berlalu saudara sekalian. Oleh karena itulah saya bersyukur sekali kita yang ada di tempat ini. Oleh karena anugerah Tuhan kita masih hidup, masih bisa beribadah. Tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, Paskah itu mengingatkan kepada kita yaitu kematian Tuhan Yesus. Ada 3 berkat anugerah yang Tuhan berikan pada saat dia harus mati di atas kayu salib. Yang pertama kita baca di 2 Korintus 5 ayat 21. Elohim telah membuat Kristus yang tidak mengenal dosa menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita menjadi kebenaran Elohim. Artinya Dia yang tidak berdosa menjadi berdosa supaya kita ini dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Itu yang pertama. Berkat yang kedua kita melihat yaitu di dalam Yesaya 1 Petrus 2 ayat 24. Dia sendiri telah menanggung segala dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa dapat hidup dalam kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Artinya dia yang sehat dibuat sakit supaya kita yang sakit ini disembuhkan oleh Tuhan. Yang ketiga kita melihat sebab kamu mengetahui anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa meskipun dia kaya, namun karena kamu dia menjadi miskin, supaya melalui kemiskinannya kamu dapat menjadi kaya. Dia yang sebenarnya kaya dibuat miskin, penderitaan, supaya kita yang miskin itu kaya di dalam Tuhan. 3 berkat anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, 3 berkat anugerah ini kita diberikan. Kalau Yesus tidak bangkit, itu akan menjadi sia-sia. Kita lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 57. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah imanmu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi kebangkitan Yesus itu sangat penting, sangat berarti di dalam kehidupan kita. Kalau dia tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita itu. Kita tetap masih dalam dosa. Kita tetap masih dalam keadaan sakit. Kita tetap masih dalam keadaan yang miskin, penderitaan. Tetapi karena dia bangkit, maka kita menerima 3 berkat anugerah itu. Yang sebenarnya kita tidak berkenan, tetapi Tuhan berikan dengan gratis. Itulah unmerited favor. Tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan sudah siapkan bagi kita. Nah, hari ini saya mau memberikan respon kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengerti hidup di dalam anugerah, dampak daripada kebangkitan Kristus itu. Kita baca di dalam Roma 8 ayat 11. Ayo sama-sama ini. Ini luar biasa sekali. 2, 3. Namun jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari kematian berdiam di dalam kamu, maka dia yang telah membangkitkan Kristus dari kematian juga akan menghidupkan tubuhmu yang fana melalui rohnya yang berdiam di dalam kamu. Saudara, apakah saudara sadar bahwa roh yang membangkitkan Yesus itu ada di dalam kehidupan saudara dan saya? Luar biasa, sehingga saya untuk mengingatkan kepada saya hari ini, saya mengatakan roh yang luar biasa. Katakan sama-sama, roh yang luar biasa. Nah, roh yang luar biasa itu ada dalam kehidupan kita. Artinya roh yang membangkitkan Yesus itu
ada dalam kehidupan kita. Pasti ada dampaknya itu saudara sekalian. Kita mungkin cuma mengira-ngira teman, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Tetapi ada dampaknya sebenarnya. Karena roh yang membangkitkan Yesus itu ada dalam kehidupan kita. Nah, dampak yang pertama kita melihat, yaitu membuat kita hidup berubah. Ya, roh yang membangkitkan kita, roh yang luar biasa itu membuat hidup kita berubah. Ya, kita lihat firman Tuhan kebangkitan Yesus pada Markus 16 ayat 1. Dan setelah hari Sabat berlalu, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salomo membeli rempah-rempah supaya setibanya di kubur itu mereka dapat mengurapi dia. Ini adalah satu kebiasaan orang, kalau orang yang meninggal pada waktu itu, maka mereka mempersiapkan rempah-rempah untuk mengurapi Yesus yang sudah mati itu. Tetapi ternyata itu semua tidak ada gunanya. Karena Yesus itu sudah bangkit. Tidak ada yang dilakukan lagi. Mereka mempersiapkan, tetapi karena mereka tidak tahu waktu itu, maka itu adalah tidak berguna. Apa maknanya dalam kehidupan kita saudara sekalian? Dengan kebangkitan Yesus, Tuhan ingin kita diubahkan dari kebiasaan-kebiasaan yang lama. Banyak kebiasaan-kebiasaan kita yang lama yang tidak memuliakan Tuhan. Tuhan ingin kita berubah. Tuhan ingin perbuatan kita, karakter kita, supaya tidak sama lagi dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, kita ini ada roh Tuhan yang membangkitkan ya hidup kita yang fana ini. Nah, oleh karena itulah kita sudah menerima anugerah keselamatan itu dan roh yang dibangkitkan itu, maka roh itu adalah anugerah itu. Anugerah yang kita terima itu yang mendidik kita. Firman Tuhan mengatakan, kita sudah terlalu sering mendengar bahwa anugerah Elohim yang kita terima itu tujuannya untuk mendidik kita. Katakan mendidik. Nah, mendidik. Anak-anak kita dididik. Ya, untuk supaya dia lebih baik. Besar nanti menjadi orang berguna. Anugerah Elohim itu pun mendidik kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Saya lihat ada beberapa tokoh Alkitab ini yang saya akan jelaskan saudara sekalian. Hidupnya itu berubah. Misalnya Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 10 dikatakan, namun karena anugerah Elohim, aku ada seperti yang aku ada. Dan anugerahnya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja keras lebih daripada mereka semua. Tetapi bukan aku, melainkan karena anugerah Elohim ada bersamaku. Jadi Paulus berbicara begini, aku ini ada sebagaimana aku ada. Dan aku tidak sia-siakan anugerah itu, tetapi bahkan aku itu bekerja lebih keras dari mereka. Tapi bukan aku, tapi oleh karena anugerah Elohim yang ada bersama aku itu. Jadi artinya Paulus itu sudah bekerja. Ya, semua kita kan sudah bekerja. Tetapi ada satu kata yang penting kita perhatikan, yaitu lebih keras bekerja. Jadi kalau kita menerima anugerah Elohim, ada roh yang membangkitkan Yesus itu dalam kehidupan kita, ada roh yang luar biasa itu, maka sebenarnya kita itu harus berbeda, harus lebih dari orang lain. Misalnya saudara lebih lagi berdoa,
lebih lagi menyembah Tuhan, lebih rajin melayani Tuhan. Semuanya itu lebih. Kita melakukan sesuatu yang lebih itu bukan lagi untuk mencari anugerah itu, tetapi anugerah itu kita sudah terima. Dan anugerah itulah yang membuat kita itu menjadi orang yang lebih dari orang yang lain. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi bukan untuk mencari anugerah, tetapi karena anugerah itu kita harus menjadi orang yang lebih. Sehingga kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, tetapi kita menjadi berkat bagi orang-orang yang lain. Contoh yang kedua, Daud. Daud itu diurapi menjadi raja. Setelah Tuhan mau mengganti Saul untuk menjadi raja, dan dipilihlah Daud dari sekian banyak saudara-saudaranya. Setelah dia diurapi menjadi raja, kan dia belum raja. Tetapi Tuhan menyertai Daud. Sehingga dia mendapatkan sesuatu yang lebih daripada saudara-saudaranya yang lain. Nah, tetapi sebagai manusia seperti kita, manusia biasa, kita juga bisa berdosa. Tetapi kita dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Tidak selamanya kita hidup di dalam dosa. Daud begitu. Pada waktu itu dia membunuh Uria dan mengambil istri daripada Uria karena cantik mungkin ya, terpengaruh dengan hawa nafsu ya. Dan dia menikahkan istrinya Uria. Apa yang terjadi? Tuhan menegur melalui Nathan. Pada waktu itu ditegur, akhirnya apa yang dilakukan oleh Daud, karena dia adalah orang yang sudah dibenarkan mendapatkan anugerah kemurahan Tuhan, dia langsung mengakui, akulah itu Tuhan, aku mengakui Tuhan, aku bertobat. Itu yang diucapkan. Nah, biarlah kita mengkoreksi diri. Kalau seandainya kita sudah ketahuan dan berdosa, tetapi kita ditegur orang, malah kita jadi marah-marah. Ya puji Tuhan, kalau misalnya kita bisa berubah dalam hal itu. Pada waktu Daud menjadi orang yang disertai Tuhan, berhasil terus apa yang dia lakukan, peperangan dengan siapapun dia menang. Saul menjadi iri hati, dikejar-kejar oleh Saul. Akhirnya Daud mempunyai satu kesempatan untuk membunuh Saul. Tetapi apa yang dilakukannya? Daud berubah. Dia tidak melakukan membalas untuk membunuh Saul. Dia katakan apa? Kita tidak boleh mengutik-utik orang yang sudah diurapi Tuhan. Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita masih suka mengutik-utik? Wah, Pastor Elisa itu begitu. Pastor Elisa itu begitu. Saudara, firman Tuhan bilang jangan mengutik-utik orang yang sudah diurapi Tuhan. Siapapun, mungkin orang lain, mungkin jemaat yang lain yang saudara bicarakan, lebih baik kita diam saja. Karena itu adalah tanggung jawab daripada pribadi itu kepada Tuhan. Daud berubah, sikapnya berubah. Dia tidak melakukan seperti orang-orang yang dulu. Begitu juga dengan kita. Kalau kita punya roh anugerah itu, yaitu Yesus itu sendiri di dalam kehidupan kita. Ada satu lagi pribadi yang saya mau kasih contoh, yaitu Yusuf. Yusuf itu adalah anak yang terkecil dari saudara-saudaranya yang lain. Dan paling disayang oleh bapaknya. Dan saudara-saudaranya menjadi iri hati dan berusaha untuk membunuhnya. Masuk sumur, kemudian dijual. Akhirnya dia ada di rumah Potifar bersama di istana Firaun, saudara sekalian. Tetapi Tuhan menyertai dia. Itulah anugerah. Seperti kita disertai oleh Tuhan. Dimanapun kita berada, Tuhan membuat kita berhasil. Yusuf melakukan apa saja yang dipercayakan kepadanya, dia berhasil. Sehingga sampai akhirnya dia dipercayakan istana itu.
Semua hartanya, semua apapun yang ada di dalam istana itu menjadi kekuasaan daripada Yusuf. Yusuf ada di sana, mereka diberkati. Kemudian bahkan dikatakan di sana istri Potifar menggoda dia, tetapi apa yang dilakukan oleh Yusuf? Dia berubah. Dia menolak. Ketika mau dihampiri oleh istri Potifar, dia pun menolak, saudara sekalian. Nah, bagaimana dengan keadaan kita? Apakah kita akan menuruti hawa nafsu kita? Mari saudara, kita adalah orang yang sudah menerima kemurahan Tuhan. Pasti hidupnya berubah. Itulah yang Tuhan kehendaki. Karena ada roh yang luar biasa. Jadi anugerah itu mendidik kita. Mengapa kita tidak bisa melakukannya? Sudah berapa tahun kita mengenal akan kasih karunia ini? Berapa tahun kita mengikuti Tuhan, tetapi kita tidak berubah-ubah. Mengapa itu terjadi? Saya mau ingatkan kepada saudara pagi hari ini, bahwa dalam diri kita ada roh yang luar biasa itu. Tidak ada satupun yang gagal. Karena roh itu yang akan memberikan kemampuan kepada kita. Sebentar kita menerima pengurapan, biarlah roh yang luar biasa itu akan bekerja dalam kehidupan saudara. Dia yang akan menolong saudara. Sendiri kita gagal, tetapi bersama Tuhan, bersama roh yang luar biasa itu. Yang penting kita sadar bahwa ada Roh Kudus itu dalam kehidupan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Itu yang pertama, hidup kita dibuat berubah, berbeda. 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Semua yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya semua yang baru itu sudah datang. Jadi tinggalkan yang lama. Saya yang lama itu sudah tidak ada. Tetapi saya yang baru itu sudah datang. Saudara ingat kalau saudara dalam keadaan yang lemah, tidak sanggup, ada roh yang luar biasa itu. Amin. Yang kedua kita melihat dampaknya kebangkitan Kristus itu. Roh yang membangkitkan Yesus itu akan membuat kita hidup dengan iman. Ya. Bukan hidup beriman. Ada yang mengkomentari saya, kenapa tidak bilang aja hidup beriman? Saya bilang orang beriman belum tentu hidup dengan iman. Tetapi orang hidup dengan iman, saya percaya dia pasti punya iman. Amin. Ya. Jadi banyak orang beriman. Iman itu kan punya, ya sebagai punya agama lah, beriman. Tapi belum tentu hidup dengan iman. Tetapi dengan kebangkitan Kristus itu kita diingatkan. Markus 16 ayat 2. Pagi-pagi sekali di hari pertama minggu itu mereka tiba di kubur ketika matahari mulai terbit. Dan mereka berkata satu dengan lain, siapakah nanti yang akan menggulingkan batu dari pintu kubur itu bagi kita? Namun setelah memerhatikan kubur itu, mereka melihat batu yang sangat besar itu sudah terguling. Secara manusia mereka berpikir karena pintu kubur itu ditutupi dengan batu yang besar. Siapa yang bisa menggulingkan batu itu? Mereka secara manusia berpikir itu. Ya. Tetapi pada waktu mereka sudah ada di sana, mereka lihat batu itu sudah terguling. Siapa yang menggulingkan? Itu adalah roh dia yang membangkitkan Yesus itu, yang menggulingkan batu itu. Berapa banyak batu-batu dalam kehidupan kita, saudara. Batu persoalan, batu penyakit, batu keuangan, kekurangan uang mungkin, batu-batu, macam-macam batu. Saudara, yang pertama, kita pasti merasa khawatir, takut, panik, bingung menghadapi batu itu. Memikirkan bagaimana ini batu itu.
Tetapi Yesus mengajar kepada kita hari ini. Dengan kebangkitan Yesus itu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup untuk menggulingkan batu kita itu. Saya pernah terpapar COVID bulan Januari. Satu keluarga, 9 orang sampai anak cucu saya. Saya sudah cerita dulu. Saya sempat panik, bingung, takut, khawatir. Karena banyak sekali yang kita dengar toh, kalau orang sakit begini, COVID ini begini, mati, macam-macam itu saudara. Sempat saya takut sebagai manusia. Tetapi setelah itu kenapa saya menjadi tenang? Saya menjadi bangkit. Karena apa? Saya ingat ada Tuhan dalam kehidupan aku ini. Tuhan yang sudah menyembuhkan aku. Jadi pada waktu itu sebagai manusia saya takut. Tetapi karena saya ingat, menyadari bahwa ada roh yang luar biasa itu. Yang ada dalam kehidupan saya. Maka saya bangkit. Saya bilang, aku sudah disembuhkan Tuhan. Aku tidak takut. Aku percaya kepada Tuhan. Itu saja yang saya sebutkan saudara sekalian, berulang-ulang, hatiku menjadi tenang. Oleh karena itulah saudara sekalian, kalau saudara punya persoalan dengan kebangkitan Yesus ini, mulai hari ini saudara jangan biasa lagi menjadi orang yang dulu, tetapi saudara percaya, hidup dengan iman, perkatakan firman Tuhan. Di dalam Ayub 42 ayat 2 dikatakan, aku mengetahui bahwa engkau dapat melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Itu perkataan Ayub pada waktu Ayub mengalami batu-batu persoalan. Dia bilang, aku mengetahui bahwa engkau sanggup Tuhan melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Begitu juga kita. Miliki iman, percaya Yesus yang bangkit itu. Miliki iman dengan Yesus, ada pengharapan di dalam Yesus. Itu yang perlu kita ketahui. Yang kedua, oleh karena kebangkitan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu hidup kita berkemenangan. Berkemenangan di dalam Roma 8 ayat 11 tadi yang kita baca saudara sekalian, ya, kita itu ya mempunyai roh yang dikatakan. Dan kemudian juga maka dia yang telah membangkitkan Kristus dari kematian juga akan menghidupkan tubuhmu yang fana melalui rohnya yang berdiam di dalam kamu. Maka dia juga akan membangkitkan kita dari kehidupan kita yang fana. Kita akan mendapatkan satu kemenangan menghadapi masalah-masalah persoalan. Kita tunjukkan bahwa ini adalah orang yang berkemenangan. Bahkan firman Tuhan mengatakan kita adalah orang yang lebih daripada pemenang itu. Saudara, kita ini adalah menyadari pada waktu ada masalah, saudara jangan menjadi lemah. Saudara jangan menjadi mati, tidak berdaya. Ya, jangan sempat sampai saudara menjadi tidak berdaya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, maka roh yang luar biasa dalam kehidupan saudara itu akan membangkitkan tubuhmu yang fana itu. Tapi kalau saudara tidak mau, ya tetap saudara lemah, tidak berdaya. Mau diapain ini? Saudara akhirnya pesimis. Akhirnya saudara menjadi orang yang depresi. Tidak bisa berbuat apa-apa. Enggak gitu saudara sekalian. Tuhan tidak membuat kita begitu. Tapi Tuhan sudah memberikan kebangkitan Yesus itu. Roh itu yang luar biasa itu dalam kehidupan saudara. Oleh karena itulah Tuhan bilang bahwa kita ini hidupnya berkemenangan. 3 hal ini saya rangkumkan sekali lagi. Ya, oke, saya buat ini. Membuat kebangkitan Yesus 3 dampak. 1, membuat hidup kita berubah, membuat hidup kita dengan iman, bukan beriman, ya, membuat hidup kita berkemenangan. Ada orang bilang, Bu, buat aja membuat hidup kita beriman, artinya 3B. Saya bilang, saya diam, saya tidak komentar, tetapi yang maksudkan saya itu adalah hidup dengan iman.
kita beriman, tapi hidup dengan iman. Artinya bukan 3B, jadi 2B di tengah. Ya, Tuhan memberkati. Mari kita mempersiapkan kita bangkit berdiri, kita akan pengurapan.